Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita kembali lagi sedikitnya mempersiapkan waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini dalam kalender liturgi Gereja Katolik, gereja memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Bacaan Injil yang ditampilkan kepada kita diambil dari Injil Yohanes, di mana konteksnya itu adalah konteks salib. Pada hari kemarin kita berbicara tentang salib ya, salib suci. Jadi salib itu adalah sebuah bentuk atau ungkapan kasih Tuhan yang sempurna kepada manusia untuk menyelamatkan atau untuk menebus dosa manusia. Tuhan melalui salibnya menyiapkan ruang keselamatan objektif bagi manusia, dan setiap manusia diperkenankan untuk masuk ke dalamnya dalam atau melalui tindakan dan perbuatan-perbuatan baik mereka yang kita sebut sebagai keselamatan subjektif. Pada kesempatan ini, hari ini, gereja kemudian memperingati bundanya Maria, di mana konteks yang ditampilkan oleh penginjil Yohanes ya, di bawah salib. Jadi tentu ya, sebagai seorang ibu, Bunda Maria ketika menyaksikan putranya disiksa, putranya itu memikul salib, putranya itu dicambuk sedemikian rupa, tentu kesedihan yang mendalam melukai hatinya. Tentu sebilas pedang menusuk hatinya. Atau boleh kita katakan dalam konteks ini, sebagai seorang ibu, Bunda Maria mengalami duka cita yang begitu mendalam. Lebih-lebih ketika dia tahu bahwa putranya diperlakukan demikian tanpa ada bukti yang memungkinkan dia bisa memikul salib dan membuatnya itu harus menanggung segalanya. Dan tentunya yang paling menyentuh atau yang paling membuat duka cita itu terjadi, menyaksikan putranya mati di salib. Tetapi yang menarik teman-teman, dari peristiwa salib itu ya, meskipun dalam kondisi duka yang begitu mendalam dialami oleh Bunda Maria, tetapi Tuhan senantiasa memberikan peneguhan. Atau lebih tepatnya kita mengatakan bahwa Tuhan dari atas salib mempercayakan Maria kepada muridnya Yohanes. Kita tahu bahwa sebelum Yesus meninggal, dia mengeluarkan pernyataan yang luar biasa berkaitan dengan hubungan antara Maria dan gereja, Maria dan para rasul. Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Artinya kan Yesus menampilkan sebuah relasi baru antara Maria dengan gereja, dengan para rasul. Tentu kita bertanya, mengapa Yesus mempercayakan Maria kepada gerejanya? Maria itu adalah tokoh teladan gereja ya, teristimewa dalam hal imannya. Iman Maria tentu bukan iman kaleng-kaleng ya, tapi iman yang memang sungguh-sungguh lahir dari hatinya yang tulus. Iman Maria senantiasa merenungkan setiap peristiwa yang dialaminya bersama Tuhan, bersama putranya. Iman Maria ditunjukkannya lewat doanya.
Iman Maria ditunjukkannya lewat kontemplasinya. Iman Maria ditunjukkannya lewat tatapannya yang luar biasa terhadap salib Tuhan. Artinya Maria itu di hadapan Allah sudah berkenan. Iman Maria ya, di samping imannya, kesetiaannya, tanggung jawab, ketaatannya. Tadi Maria itu hidup dalam apa yang menjadi kehendak Allah ya, sungguh-sungguh bahwa berkenan di hadapan Allah. Tidak ada satu hal yang membuat Maria itu tidak berkenan di hadapan Allah, tetapi Maria itu sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah, sehingga salah seorang santo, orang kudus dalam gereja Katolik, Santo Marie-Louise Grignion de Montfort, mengatakan bahwa karena ketaatan Maria itu, karena imannya itu, karena kesetiaannya itu atau keutamaan-keutamaan yang dimiliki Maria, Maria itu dilihatnya sebagai jalan yang singkat, padat, singkat, sempurna, dan cepat untuk sampai kepada Tuhan. Artinya bahwa Santo Montfort sini mau menegaskan gereja yang sudah mendapat kepercayaan dari Tuhan sendiri untuk melihat Bunda Maria, setidaknya memakai keutamaan Bunda Maria itu di dalam imannya. Gereja memakai keutamaan Bunda Maria dalam hal imannya, kesetiaan, dan sebagainya tadi itu. Karena keutamaan-keutamaan yang dimiliki Maria itu sudah berkenan di hadapan Allah. Kalau gereja sungguh-sungguh mengenakan keutamaan Maria itu, atau umat beriman sungguh-sungguh mengenakan keutamaan Maria itu, maka dia akan cepat sampai kepada Tuhan, atau bisa mengalami Tuhan itu dalam hidupnya ya. Karena apa? Keutamaan Bunda Maria itu berkenan di hadapan Allah. Kalau kita mengenakan itu meskipun tidak sempurna seperti Bunda Maria, tetapi setidaknya kita bisa masuk ke dalam ranah yang disiapkan oleh Bunda Maria sendiri, dan itu berkenan di hadapan Allah. Dan gereja di sini ketika Tuhan mengatakan inilah ibumu, sebenarnya tadi itu mau mengatakan belajarlah pada Bunda Maria yang sudah berkenan di hadapan saya. Belajarlah padanya, belajarlah pada keutamaannya, kenakan keutamaan. Keutamaan-keutamaannya itu adalah keutamaan yang mulia yang seharusnya kamu pakai, yang seharusnya kamu teladani, ikuti, pelajari, agar sekiranya kamu nanti juga bisa mengalami kemuliaan yang akan dialami oleh ibuku. Kiranya pesannya sampai ke situ. Dan tentunya di sini, meskipun konteks dari hal ini Maria berduka cita ya, tetapi benarnya duka cita Maria itu ya sekaligus juga menjadi sebuah pesan untuk kita. Itu sebenarnya ekspresi iman Bunda Maria yang sangat mencintai Tuhan, yang sangat setia, yang sangat dekat sekali dengan Tuhan. Ekspresi kemanusiaannya terjadi di situ ya. Dia mengalami duka cita. Ekspresi iman juga boleh kita katakan seperti itu, karena dia mengalami kedekatan yang sungguh dengan Tuhan. Dan mungkin kalau kita lihat secara normal sebagai manusia, Bunda Maria menangis sebagai ibu. Tetapi di balik itu, tangisan Maria itu tangisan iman ya, karena kedekatannya dengan Tuhan. Dan juga tangisan atas tindakan manusia yang barbar, tindakan manusia yang tidak tahu diri, tindakan manusia yang menjauh dari kebenaran, tindakan manusia yang sungguh ya diselimuti oleh kegelapan, kejahatan, tindakan manusia yang tidak kenal ampun. Sekiranya itu duka cita Maria, dia melihat ke situ, putraku menjadi kurban atas kedurhakaan manusia. Kebenaran itu dicederai oleh kejahatan manusia, sehingga duka itu pun ya muncul ketika Bunda ya merefleksi sampai sejauh itu. Tetapi teman-teman, saudara-saudari, Tuhan itu Maha Pengampun. Dia senantiasa memberi ruang pengampunan kepada manusia untuk bertobat. Pertobatan itu adalah jalan menuju di mana kita akan mengalami keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan itu. Dan sekaligus tadi seperti yang kita katakan, pertobatan mengenakan keutamaan Bunda Maria adalah jalan yang tepat untuk bisa kembali kepada Tuhan, kembali dari kejahatan yang sudah menyelimuti kehidupan kita.
Teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita.